Bisa lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. La ilaha illallah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mautana fil nabi kalimatin syahadatan alim nabi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadun abduhu wa rasuluh sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya adalah dusta barang siapa yang menyatakan dirinya sebagai mencintai Allah. Namun ketika malam tiba dia tidur, dia lupa dengan aku. Bukankah orang yang mencintaiku itu mengharapkan berjumpa kepadaku? Nah, jadi di situ, jadi dusta, ujar Allah Ta'ala, orang yang menyatakan dirinya sebagai mencintai Allah, namun apabila malam tiba, ia tidur, dia lupa dengan aku. Bukankah orang yang mencintaiku mengharapkan berjumpa kepadaku? Nah, disinilah maknanya dalam. Kan kadang-kadang orang artinya mencintai Allah. Mencintai, mengingat Allah. Tapi bilanya mencintai Allah, mengingat Allah, kenapa di dalam tidur kada ingat lagi Allah Ta'ala? Nah, ini berarti munafik kepada Allah Ta'ala. Menurut orang syariat lah, berzikir, mencintai Allah, mengingat Allah, bujur aja. Tapi kenapa di dalam tidur ini lupa dengan Allah? Mungkin dia memakai zikir hakikat karawa. Makanya jar saya samankan di situ orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka saja orang yang selalu berzikir siang malam terus menerus, di waktu berdiri, di waktu berduduk, di waktu berbaring, bahkan tidur pun dia berzikir. Menurut orang syariat kayak apa? Dia berzikir orang yang guring. Kalau orang hakikatnya terus berzikir, zikir yang 4. Zikir lisan, la ilaha illallah, zikir nafas. Zikir nafas, lah. Zikir nafas, Allah. Zikir hati, Allah. Zikir rahasia, bunyinya. Jadi kita guring ada kada ini turun naik. Nah, itu maksudnya. Kita guring ada kada hati kita berbunyi Allah. Ada kada? Kita guring ada kada jantung kita itu nah. Mulai daripada ujung rambut sampai ke ujung betis ada kada gerak. Ada kada? Nah, itu maksudnya artinya berjumpa dengan Allah, ingat Allah, zikir Allah. Makanya di situ la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya zikir Allah. Amun orang mencintai Allah, mengingat Allah, tapi di waktu tidur ini kada ingat lagi Allah Ta'ala. Ada orang yang ma'rifat, berdiri, berduduk, berbaring, tidur pun selalu ingat kepada Allah. Ini bang ingat nah. Mungkin ada dendeng ini ingat kayak apa? Kada turun atau kada naik lagi, ya nanggin, ya nangingalilah. Hati ajinya sudah berkata, di sini Allah zikirnya. Di dalam sir itu kan rahasia. Dia mana dari ujung bumbu nanti ada kok gerak. Itu zikir sampai ke sini nanti ada itu bertahan. Nah, amar orang syariat kada memakai yang ini zikir la ilaha illallah aja umpamanya di lidah. Pastinya guring. Ada kau lagi berzikir ilat. Nah, busnya ini setrok umpamanya tak karena diilat kada kau lagi berzikir. Kalau orang hakikat dia stroke di mana aja nya kada jadi masalah peribahasanya. Diilat pernya dikunci salah. Tapi di napas nah. Di napas ini selalu berzikir. Tatap turun naik. Ini. Hati bang tetap berzikir. Rahasia bang rahasia digeser. Tetap berzikir. Nang 4 ini nang perlu diingatlah. Nang 4 zikir ni nang artinya yang satu wajib diketahui. Bila artinya kada mengetahui, berarti lupa lah Allah Ta'ala. Nah, jadi zikir lisan. Ini rancak sudah cuma diulangi. Lah, makanya kada kau meningkatkan, soalnya kan kena kada ingat diturunkan pulang kala. Seluruhnya hendak taruh saja deh, cuma kan artinya kadang-kadang orang bisa kada ingat. Zikir 4 tadinya berdiri sini
Masing-masing bergantian ulun absen nah jelun nah. Jikir 4 aja terangkan berdiri jangan kena bergantian. Ya lah, saya tadi ingat lah nah. Jadi di situ tadi lah kita ulang. Firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Adalah dusta barang siapa menyatakan dirinya sebagai mencintai Allah. Namun ketika malam dia tidur, dia lupa akan aku jalla ta'ala. Bukankah orang yang mencintaiku itu mengharapkan berjumpa kepadaku? Jadi artinya ujar Allah dusta orang yang berpadah mencintai Allah. Orang yang berpadah berzikir mengingat Allah. Tapi nyatanya bila malam ini goreng, ayo. Ada tak lagi kalau Allah Ta'ala. Nah itu orang syariat, kalau orang hakikat ini biarnya goreng tetap jadi ingatan Allah Ta'ala. Makanya bagi orang goreng mengingat Allah Ta'ala. Ini nah ingat nah turun naik ini. Makanya harus tahu zikir 4 nih wajib zikir 4 nih nah. Lah. Wajib zikir 4. Aman di rumah kita ingat lah. Jar bawang habis. Oh iya habis. Padahal 10 macam ingat sajanya. Kabar 4 aja nah. Lah. Zikir lisan nah. Zikir lisan itu ya zikir orang syariat. La ilaha illallah aja. Itu zikir lisan. Tapi bila goreng kita karena kau lagi mengata. Zikir nafas turun naik nah. Allah. Allah. Itu kada disambat kada. Berdiam yang kita nanti tempolnya keluar. Keluar masuk. Berarti bunyinya tuh Allah. Kita tidur, tatapnya berzikir. Nah, hati itu berzikir. Ya Allah. Allah. Kita goreng tatapnya berzikir. Rahasia itu jangan di dalam share sampai ditahan itu nah. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung betis itu kan bakotop tuh itu nah bunyi. Bunyinya itu zikir share, itu zikir rahasia ngaruhnya. Nah, jadi itu bilanya kita goreng berzikir kada. Tatapnya berzikir. Cuman nah zikir lisan kada lagi kita pakai soalnya kita goreng. Nah, jadi 3 jadi kita pakai zikir lisan, la ilaha illallah. Zikir nafas, Allah. Zikir hati, Allah. Zikir rahasia, bunyinya. Nah, kalau orang umpamanya stroke, karena diilat, kayak apa anak berzikir la ilaha illallah, sedangkan ilat saja harus karena kamu mengatakan zikir la ilaha illallah. Ini mengharapkan boleh jadi musyariat saja kan. Tahulan zikir nang di sini tadi. Kalau orang artinya adanya, nah tarik nafasnya, ingat terusnya, nah ini jantung naik nah. Hatinya berzikir Allah. Rahasia nang jantung tadi berzikir juga bunyinya. Nah itu nang artinya ujar Allah Ta'ala artinya nang bujur-bujur mengingat aku itu bujur-bujur nang artinya nang jangan berpisah lawan aku. Nah ada berpisah kalau adalah barangnya kada ada tangkap para kawa. Nah ini ujar orang nang laisa nang kada kau diumpamakan tapi nyata kada kau dilihat orangnya karena nyata rasa. Allah Ta'ala tidak bisa dilihat, namun dengan rasa, dengan ilmu, dengan iman. Angin tidak bisa dilihat, namun dengan rasa, dengan iman, dengan akal, dengan ilmu. Nah, makanya di situ kita bujur-bujur nang melenyapkan. Supaya kita bujur-bujur kareda dengan kalimat la ilaha illallah itu. Karena la ilaha illallah itulah mengandung 2 kalimat. Kalimat nafi dan isbat. Nafi itu artinya meniadakan. Apa yang ditiadakan? Wujud kita yang ditiadakan. Isbat itu nyatakan wujud Allah Ta'ala. Nah, jadi wujud Allah Ta'ala ada lagi wujud kita. Jadi kada ada lagi nang sifat ria, ujub, sum'ah, takabur, nang merasa orang itu artinya lebih hina daripada kita, kada ada lagi. Kita memandang kepada diri orang yang batin. Bila kita memandang lawan orang diri yang batin, kita kada lagi nang muar, nang benci, kasih sayang, apalagi nang belu-belu menggunyanya kasih sayang kata nah. Jadi artinya sifat kasih sayang itu tertanam sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lah, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kada dia lagi sama-sama ilmu bernyamarannya kan ilmu orang kada dia lagi. Cuma kebanyakannya orang syariat, kebanyakannya menindas kepada ilmu hakikat. Lah, kemudian ilmu hakikat ini banyak nih di sini tuh orang-orang nampak ke. Orang pakai itu kan kadang-kadang luput juga. Kenapa jadi luput? Ada nampak kami berdiri kada besok. Banyunya kada ada aja. Banyu kada kan batu ada, ambil 3 kada ada batu daun. Kada ada daun kita makan ketaweng apa? Tapi hati-hati kalau ada pako. Ini kan ada. Kada mungkin kada ada batu, kada mungkin kada ada daun kala. Kuat dipakai aja. Sekalinya orangnya sambayangin kada juga. Nah, itu kadang-kadang orang keliru itu jar kuat benar di syariat jar. Kuat di syariat sekalinya melanggar hukum-hukum syariat. Nah, kalau orang hakikat ini tahu Allah Ta'ala itu nang ada syirik.
Kalau dosa apapun kau diampuni. Lah, di dalam Al-Quran tuh ada dosa apapun, ibaratnya setinggi gunung, sebesar lautan dapat diampuni. Tapi kalau dosa syirik tidak dapat kuampuni oleh Allah Ta'ala. Kada mungkin Allah Ta'ala berdusta. Di dalam Al-Quran sini berfirman. Nah, jadi artinya dosa syirik yang kada kawa diampuni. Bahwa umpamanya bulang ganal, umpamanya juga ganal lah, tapi syirik banyak kayak apa? Syiriknya halus saja, tetap. Kan tidak ada terkecuali. Supaya jangan syirik kayak apa? Ya belajar ilmu hakikat. Syariatnya kan di luar, hakikatnya kan di sini. Nah, jadi artinya tak aja dari duanya. Kalau kita pikirkan tolong, nang perlu nang kita hemati, nang perlu kita gali itu sebenarnya ilmu hakikatnya. Kalau syariat fikih itu kan hanya sekadar tahu aja. Rukun sembahyang kan tahu sudah 13, mangkat takbir kan tahu sudah kelak. Nah, nang haram ini penurang, nang halal kayak ini. Nah, jadi artinya ini nang ampun orang kan sama kelak tahu juhur pasti 4, kada mungkin 3,5, kada mungkin. Nah, pasti 4. Kan tahu nang kita artinya perlu gali itu ilmu di sini ini pacangan mati. Ilmu gasan kita mati bukan amal ibadah, menebus lawan Allah Ta'ala lawan surga bukan dengan amal ibadah, tapi dengan penyaksian kita. Maksud penyaksian itu artinya ujar Allah Ta'ala kan sudah akan membuktikan bahwa aku nang ada pada diri kamu. Sudah ya Allah, mana ujar Allah Ta'ala? Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bangsa ikut ini bukti adanya Allah Ta'ala. Jadi paribasanya sambayang pian itu mahaya bang kemana lagi kan jadi masalah. Kenapa? Karena nama ulah Dewi itu Allah Ta'ala juga. Nah, ya kayak inilah kalau masalah husuk. Husuk ini ada husuk syariat, ada husuk hakikat. Kalau husuk syariat, ke jam melempar mengatakan, apa saya kagak jangan bakas pacar bahari. Ya, pertama saya pacar bahari di Bakapuran, nah. Aduh ya, teman ibu kadi di dalam mah. Caranya dia boleh beli tumpang ya. Teman cilik maunya kan. Ada juga ada malah kenang di rumah aja bang. Kadang ada disangka itu naik ya. Nah jadi disitulah melenyapkan wujud diri kita. Jadi nangar husu hadir husatnya husu syariat kena. Khusus syariat itu jarang. Umpamanya ada lagi nang amai ngeton salah tebang, tapi kan ada pula nang pikiran yang lain. Nah, itu khusus syariat kalau kita ambil kepada hakikat. Yang namanya khusus itu artinya hilangkan ingatan kita yang ada hanya ingatan Allah. Umpamanya kita sembahyang berni Allahu Akbar. Kaingatan umpamanya aku kainan ajar hendak artinya menjamur iwak umpamanya itu kaingatan gelak, tapi ingat siapa? Ingat engkau aja ya Allah, bukan ulu nomor ingat. Nah itu nang khusus lah. Jangan istilah kita bukan mengingat akan nang baru menjemur iwak, kada nang maulah aku ingat menjemur iwak itu nang engkau ya Allah. Nah kita pandang kita kembali pulang kepada bacaan, umpamanya membaca alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim, lalu kaingatan pulang aku kayak najar jam 2 kena nang pemasak. Nah nang kita pandang bukan nang pemasaknya, tapi nang kita pandang siapa nang maulah kaingatan nang pemasak itu Allah Ta'ala kada ana itu harus so. Apabila kita nang ingat itu kada usung artinya. Tapi ingat engkau juga ya Allah kada apa juga. Kita berinya sambayang tasara Allah Ta'ala membawa ingat kemana lah. Karena Allah Ta'ala nang mau kita ingat kita kada jadi ingat. Jangan kada mau ingat maulah kada ingat saja kada kawa. Nah tetap aja Allah Akbar. Umpamanya keingatannya liwat saja dia jombat liwat. Nah kita membaca Fatihah umpatnya liwat pulang. Kairat taruh bacaan pulang liwat pulang taruh sekarang bapak. Nah bakal kawa manusia. Buktikan nang ada nang kawannya, amun ada ma'rifat di sini, tapi kita memandang la maujud di hati Allah. Tidak ada yang sebenar-benarnya maujud, hanya wujud Allah. Nah, sembahyang Allahu Akbar. Pak RT dulu kan, Pak RT nah. Hanya berkiam mula. Pak RT wujud Allah Ta'ala kan. Nah, sampai Pak RT wujud Allah Ta'ala. Nah, berkiam. Lalu rokok, imah rokok itu ragunya. Pak RT kau uji Allah Ta'ala, Pak RT kau uji Allah Ta'ala kah? Sujud itu berarti kada di kita, kalau tenggelam, kada kelihatan kita. Siapa yang ada? Berucap pada kita anak berdiri, Allahu Akbar, siapa yang ada? Nah, kada lagi diri kita. Jadi kemana aja lagi sambayang mahayabang itu kada jadi masalah. Amun di dalam pikir jelas, ada jadi sambayang musuh bayar 1 juta aja, dari depan, nggak kawa. Baik nama ambil duitnya aja 1 juta.
Lah, mau kada masuk kepada makam hakikat di sini nah kada kawa. Lah, bayar 10 juta gin kada kawa juga. Tapi kalau kita sudah tahu yang namanya husa itu artinya hilangkan ingatan kita yang ada hanya ingatan Allah. Jadi bilanya kita di dalam sembahyang, kita mengingat-ingat yang lain, itu kita pandang ingatan engkau ya Allah. Turun kada kuat saja ya Allah. Mengada pian juga, jangan istilah kasarnya itu nah. Iwas pian ini mengatakan ya Allah tahu dia Bapak. Nah, itu nah kalau suka dia di sembahyang kada Bapak. Jangan ragu lagi. Nah. Kayak apa gitu? Azar. Kucing tuh minta tikus lah. Nih, kebeguran kucing maksudnya aja kucing. Main tikus. Inya di dalam benak pikiran kucing itu kada lagi memandang orang lain. Hanya ada di dalam hati kucing itu tikus semata-mata. Sama lo kita nah. Yang mau karing juga. Azar. Ada kita ini kan itu murakabah ngarannya. Murakabah itu artinya mengintai. Kita ini nalah mengintai Allah Ta'ala. Di dalam benak pikiran kita kada lagi yang lain hanya Allah Ta'ala ada. Nah itulah pahamnya bubun dilak lah ya. Nah, jadi di situ kita artinya bujur-bujur mempanakan diri ke dada. Makanya di situ la ilaha illallah. Dinding asal diri. Nah, ini dinding asal diri lah. Sedikit aja dinding asal diri ini jakanya istilahnya tuh kita menyalam, berbuat kepada wujud Allah Ta'ala. Jadi dinding asal diri itu, aku alif Allah, masuk aku di dalam lam jalalah, lenyapku di gairulah, hilangku di dalam kalimah, la ilaha illallah. Ada lagi diri kita. Sekali lagi kira apalah elsek. Apalagi berakam ya. Rakam lah. Ini kada sembarangan ini nih. Aku alif Allah, masukku di dalam lam jalalah, lenyapku di gairulah, hilangku di dalam kalimah la ilaha illallah. Nah, goreng aja lah kita. Kamarnya pelacung menampak. Itu kan bila cuma nampar nafsu, berarti kan bisa ngajak. Nah, ini kan. Kalau nyetamparan belo, lain ulang aja. Nah, itulah bilanya kita kada mau bacaan lagi bernyanyi goreng itu. Karena kan kita di situ aku alif Allah, masuk aku di dalam lam jalalah, lenyapku di gairulah, hilangku di dalam kalimah la ilaha illallah. Hilang kita kada lagi diri kita kalau mun ada ilallah masuk ke dalam kubur, maulah begana di dalam tanah. Amun asalnya asal daripada tanah kembali kepada tanah ini begana di tanah. Dimakan cacing ada aja kubur, siksa kubur ada, pertanyaan mungkin kira ada. Tapi kita kan di situ tadi lenyap aku alif Allah, masuk di dalam lam jalalah, lenyapku di gairulah, hilangku di dalam kalimah la ilaha illallah. Jadi hilang diriku, tidak ada diriku, yang ada hanya si ilallah yang tadi. Lenyapnya nah boleh. Kemana? Kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, ya bendera hijau. Bendera hijau itu orang kadang-kadang kada membaca lah. Coba tuh kalau dibaca, kenapa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Kada dah kalau asal datang daripada tanah, kembali kepada tanah. Pacangan begana di tanah, berarti pacangan buruk. Ini kan asal daripada Allah, kembali kepada Allah. Lalu hilanglah lenyap. Nah, ya nang kada di kubur tuh lah. Nah, jadi di situ. Jadi istilahnya di situ kalau kita mempanakan diri kita itu illallah aja lagi nada. Makanya kita bajikir tuh la ilaha illallah aja, la ilaha illallah. Nah itu nang artinya kita pikirkan asalkan kita keluar dari rahim ibu dalam keadaan nikmat kala, dilahirkan dia dalam keadaan lemah lunglai. Nah waktu lahir meninggalnya pang kenapa aja jadi karas. Nah makanya kan di situ tuntutlah ilmu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari lahir sampai meninggal. Kalau orang syariat itu kan inya menuntut ilmu, jadinya sampai tua tetap menuntut ilmu, itu orang syariat. Kalau orang hakikat itu menuntut ilmu nang lama, kan bayi ini lama, kada tahu di napa-napa lah, kada ada bayi sidaya dan upaya, sampai mati kada ada bayi sidaya dan upaya juga. Nah kayak itu caranya. Nah caranya disitulah artinya kena ada kapan ujar saat-saat roh. Saat-saat roh itu nampaknya kepada tubuh kita. Nah, apabila. Jadi, pabilanya itu artinya yang kita cari. Kan kalau Nabi Adam, kalau Nabi Adam di situ di waktu artinya diletakkan roh itu mulai kepala. Lah, mulai kepala Nabi Adam. Terus dianukan roh. Ada kita bang, apabila diletakkannya roh pada diri kita. Di saat ayah dan ibu mengeluarkan daripada sperma, itu sudah ada rohnya.
roh nabati ngarannya 1 bulan lah. Nah jadi di situ lah itu kan saat roh itu kalau nikmat kalau kita dijadikan. Nah kalau kita kembali ini kena pulang kembali. Nah ini pikir 7 nang kembali ini nah. Ini ulun ungkap dahulu biasa ulun ungkap cuma kadang-kadang bisa kadingat buahnya. Nah jadi orang yang anak meninggal di situ nang mana nang badahulu nang zikir la ilaha illallah tuh nang bilang. Di ujung jari batis kanan tuh nah. Naik sampai ke pipi tangan sampai bergeraknya. Makanya batisnya sudah dingin ya. Satu kalau sudah. Yang kedua, batis kiri pulang mulai dari ujung jari batis kiri naiknya. Nah, sampai ke pipi kanan 2 deh. Batu pulang nang roh tadi mulai ujung jari kanan pulang naik sampai ke bawah ketiak 3. Nah, ini untung yang malam ini turun nah. Batu pulang mulai dari ujung kiri tangan ke atas ke bawah ketiak 4 sudah lah. Nah, yang betul ke mana lagi rohnya? Ke susuk kanan 5. Kemudian ke 6 ke susuk kiri. Ke mana lagi yang terakhir? Ke kamaluan tak hilang. Inilah asal daripada nikmat kembali ke nikmat kada. Di situ kita kembali ke mana? Ke situ. Cara kemana-mana. Nah, ada rohnya keluar kada lah. Nah, ini ilmu nang laduni nang ulun dapat lah. Tahu kaya kala. Jadi di situ tuh kan pasti kaman tuh kada boleh diperan ke orang tuh. Nah, jadi kan asal kita dijadikan kenikmatan. Asal kita dijadikan ditiupkan roh itu nah saat ayah dan ibu meneteskan air tadi. Itu sudah ada rohnya, makanya kada boleh lebih itu menggugurkan. Itu sudah ada roh nabati ngarnya alanya bangaran 1 3 5 7 9. Ada ngar roh nabati, roh nafsani, roh nukani sampai yang terakhir roh insan ngarnya. Nah, itu jadi di situ di saat kita diletakkan roh hidup situ tuh makanya air itu kan hidup pola. Kalau muka di dalam rahim itu hidupnya karena ada rohnya. Nah, kan nikmat kalau kita dijadikan dalam keadaan nikmat, hendaknya kembali dalam keadaan nikmat. Ya, ilmunya sudah tahu dah. Nah, ulangilah mulai batis sebelah kanan dulu orang meninggal tuh. Batis kanan. Naiknya mulai ujung jari sampai ke pipi kanan 1. Betul pulang sebelah kiri pulang. Nah, ini nyaman aja diingat pian. Batis kiri pulang naik ke pipi kanan 2 sudah. Saya ini mulai tangan pulang ujung jari sampai ke bawah ketiak 3. Ujung jari kiri pulang masuk ke bawah ketiak 4. Hanya roh tadi menjalar ke susuk kanan 5. Udah silang gitu nah. 5 ke susuk kiri 6. Ya terakhir sedikit aja lagi nah. Sak kamaluan hilang atau daripada nikmat kembali kepada nikmat. Di situ tuh memusyahadakan. Nah di situ asal daripada kadada kembali kepada tiada. Asal daripada nikmat kembali kepada nikmat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Para udah suara. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki middin. Ya kana budaya kana sami. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.